Baiklah, perkenalkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Handi Namar Faris, NIM 090312812819240065. Saya berasal dari kelas CR6B. Saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam Sosialisasi Program e-Government untuk mewujudkan Palembang Smart City. Baiklah, di sini saya menuju ke bab 1, yaitu bab pendahuluan, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membantu manusia dalam memecahkan masalah. Salah satunya ialah masalah perkotaan. Masalah-masalah tersebut terkait dengan kesehatan, lalu lintas, polusi, kelangkaan sumber daya, pengelolaan sampah, dan infrastruktur yang buruk, yang pada gilirannya menghambat perkembangan perkotaan, yaitu menurut Sujata Kekerasan Tanfi dan Sheva 2016. Hal ini memicu penggunaan teknologi sebagai solusi dari permasalahan tersebut dan mengatasinya dengan cara yang cerdas. Oleh karena itu, muncullah sebuah konsep, yaitu Smart City, yaitu bentuk pelayanan publik dengan informasi yang terbuka dan mudah diakses akan mendorong masyarakat untuk cerdas dan cerdas lagi dalam memanfaatkan teknologi dan pengetahuan. Hal ini tidak hanya baik bagi masyarakat, tetapi juga baik bagi pemerintah untuk menjembatani kesenjangan digital. Menurut Info Publik ID tahun 2018, Kota Palembang telah mengimplementasikan beberapa inisiatif Smart City yang diadopsi dari pemerintahan Kota Tangerang. Jadi, Kota Palembang ini telah bekerja sama pemerintah Kota Tangerang untuk mengembangkan Smart City, yaitu diantaranya ada 8 inisiatif, yaitu yang pertama e-office, kemudian simpati rumah sakit, kemudian perizinan online, siap kerja, laksa, sigap, e-government, dan e-pelesiran. Semua itu adalah bentuk Smart City yang diadopsi dari pemerintah Kota Tangerang untuk pengembangan kembali ke Kota Palembang. Kemudian rumusan masalah di sini ialah yang pertama, bagaimana strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam sosialisasi e-government untuk mewujudkan program Smart City di Kota Palembang. Kemudian yang kedua ialah bagaimana implementasi di lapangan, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang untuk mewujudkan program Smart City di Kota Palembang. Karena dapat kita ketahui terdapat 8 inisiatif tadi tersebut, atau sebuah aplikasi, 8 aplikasi yang dapat digunakan. Kemudian tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi dan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam sosialisasi program e-government untuk mewujudkan Palembang Smart City sebagai kota role model. Kemudian manfaat akademik, yaitu memberikan pengetahuan terhadap kajian yang berkaitan dengan strategi komunikasi Dinas Kominfo atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam sosialisasi program e-government, sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktisnya ialah memberikan manfaat bagi lembaga yang bersangkutan dalam mengembangkan komunikasi yang efektif dan juga sosialisasi program tersebut. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah di daerah lain. Kemudian bab 2 yaitu kajian pustaka. Ini strategi. Pada kata-kata pertama strategi, pengertian strategi yaitu ada beberapa macam, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata strategos, dalam bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari stratos atau tentara dan ego, yaitu pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Markus tahun 2022-1, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sehingga strategi ini dapat berkesinambungan dengan judul yang saya dapatkan, yaitu strategi, yang mana yaitu tujuannya itu agar dicapai dan berfokus pada jangka panjang. Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Diskominfo Kota Palembang itu memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika untuk daerah Palembang.
yaitu khususnya di daerah Sumatera Selatan. Jadi Diskominfo juga ada Diskominfo yang di daerah Sumatera Selatan provinsi, dan ada juga di daerah Palembang, yaitu yang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Kemudian terkait dengan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika juga yang biasa disebut dengan Kominfo ini berwenang memberikan izin terkait dengan bidangnya pada daerah wilayah kerjanya. Beberapa pengurusan perizinan di bawah Kominfo seperti yaitu izin penyelenggara sistem elektronik, izin penyelenggara jaringan telekomunikasi, izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, kemudian penyelenggaraan penyiaran baik itu lembaga penyiaran swasta maupun berlangganan, lalu izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi, izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk badan hukum, dan izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, serta sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi hingga izin stasiun radio. Kemudian yang ke-9 ialah merumuskan layanan dan website yang boleh beroperasi atau tidak. Dan juga Kominfo juga berhak untuk memblokir suatu halaman atau laman website apabila tidak sesuai dengan kaidah Kominfo. Kemudian yang ke-10 ialah pelaksanaan pembina bidang komunikasi dan informasi melalui program digital Telkom. Yang ketiga ialah sosialisasi. Menurut Agustin tahun 2014, sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, nilai sosial terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Kemudian menurut Agustin juga tahun 2014, tujuan sosialisasi antara lain satu, memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seorang kelak di tengah-tengah masyarakat, kemudian menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif, efisien, serta mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan bercerita. Kemudian yang ketiga, membantu pengenalan fungsi-fungsi organik melalui pelatihan mawas diri yang tepat, dan yang keempat ialah membiasakan individu dengan nilai kepercayaan ada di masyarakat. Kemudian yaitu program. Program menurut Santosa dalam Susanto 2011-17. Program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan suatu organisasi. Jadi dengan adanya program ini diharapkan Smart City itu berjalan secara terarah, terpadu, dan sistematis sehingga dapat dimanfaatkan di kemudian harinya. Kemudian e-government. Menurut the World Bank Group dari Farid Suadi Bintoro Wardianto tahun 2010 nomor 4, e-government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Sedangkan dalam buku e-government in Action tahun 2005, menguraikan e-government adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama share goal dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. Oleh karena itu, visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama pada setiap stakeholder, misalnya memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional pemerintah, mulai masyarakat, kemudian mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparansi, kemudian meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik, lalu menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis. Kemudian Smart City. Smart City merupakan sebuah performansi yang baik untuk sebuah kota yang didukung oleh komunikasi pintar, yaitu smart, dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Smart City diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat di segala bidang. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, menurut Mulyarto tahun 2015, Smart City adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT atau Information Communication Technology yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota lebih efisien dan layak huni. Menurut Pratama tahun 2014 terdapat 6 indikator Smart City sebagai itu, yaitu Smart Economy, Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment, dan Smart Living. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penyusunan gaya ilmiah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan valid tentu memerlukan sebuah metode penelitian.
Menurut Arikunto tahun 2021-36 mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya. Kemudian metode yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif, yaitu metode yang cara mengumpulkan data-datanya dibutuhkan oleh peneliti dalam memahami suatu fenomena sosial atau gejala sosial dengan pendekatan komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Kemudian yang kedua ialah informan penelitian. Di sini kami menggunakan teknik purposif, yaitu teknik ini merupakan penentuan informan yang telah ditentukan oleh peneliti secara selektif, yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian, sehingga data yang dikumpulkan oleh peneliti diharapkan akurat dan tepat sasaran. Kemudian, adapun informan yang telah peneliti tentukan dalam penelitian ini ialah yang perlu Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang, kemudian Sekretaris Dinas Kominfo Kota Palembang, lalu Kepala Bidang TIP Dinas Kominfo Kota Palembang, dan Kepala Seksi e-Government itu sendiri Dinas Kominfo Kota Palembang. Kemudian yang kedua ada teknik accidental. Nah, teknik ini digunakan hanya untuk memilih informan pada bagian masyarakat Kota Palembang saja. Misalnya di luar dari informan yang ada di dalam Dinas Kominfo ini, yaitu masyarakat yang menggunakan aplikasi tadi. Kemudian teknik pengumpulan datanya, yaitu di sini ada satu, yaitu studi pustaka. Teknik pengumpulan data ini peneliti melakukan dengan cara studi pustaka, yaitu peneliti menginput, mensortir, menganalisa sumber-sumber kepustakaan yang berhubungan langsung dengan permasalahan terkait kinerja Diskominfo Kota Palembang dalam mewujudkan Palembang Smart City Governance yang dibahas secara teoritik. Kemudian yaitu studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, objek penelitian adalah Diskominfo Kota Palembang. Kemudian uji keabsahan data. Di sini pengujian keabsahan data telah diolah, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan ini artinya sebagai pengecekan atau pengujian kembali terhadap data berbagai sumber yang dan berbagai cara dan berbagai waktu. Jadi data itu kemudian di cross check kembali secara berulang-ulang selama 3 kali, pengecekan, pengujian, dan pengecekan kembali. Kemudian di sini adalah teknik analisis data. Di sini ada data reduction atau reduksi data. Data-data yang telah terinput harus dicatat dan diketik dalam bentuk laporan secara terperinci. Kemudian mereduksi data berarti memfokuskan pada hal-hal penting, sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Jadi data yang diambil itu tidak semuanya kita ambil, melainkan kita hanya mengambil poin-poin pentingnya saja, seperti detail jelasnya, atau sesuatu yang memang sangat inti dalam data tersebut. Kemudian data display atau penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk grafik, tabel, naratif, dan sebagainya, yang membuat peneliti mudah menguasai data terkait kinerja Diskominfo Kota Palembang. Jadi display data itu bisa terdiri dari tabel, yaitu tabel grafik yang mudah dipahami, tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tapi memiliki juga deskripsinya dalam penyampaiannya. Ada juga bentuk grafik, seperti grafik, tabel tabung. Lalu yaitu conclusion verification, yaitu penarikan kesimpulan. Melalui tahapan inilah hasil reduksi data dan penyajian data ditarik sebuah kesimpulan atau poin-poin penting dari data yang telah didapat peneliti terkait kinerja Diskominfo Kota Palembang dalam mewujudkan Palembang Smart City Governance. Kemudian lokasi dan waktu penelitian, yaitu lokasi penelitian yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, yaitu di Jalan Nyoman nomor 1271 Sungai Pangeran, Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, di daerah sekitaran kantor Gubernur Kota Palembang. Kemudian waktu penelitian ini adalah pada tahap awal, yaitu tahap pembuatan studi pustaka dan lain-lain, yaitu pada 15 Februari hingga 15 April. Kemudian ada pelaksanaan atau tahap pengumpulan datanya itu 16 April sampai 16 Oktober. Kemudian tahap akhirnya yaitu 17 Oktober sampai dengan selesai. Baik dari data tersebut mungkin dapat berubah seiring berjalannya waktu karena penelitian ini sedang dilakukan oleh saya sendiri. Baiklah, sekian
Terima kasih dari saya terkait penjelasan mengenai laporan proposal skripsi saya. Apabila ada terdapat kekurangan, kesalahan kata, dan kesalahan kalimat atau tipu-tipu dalam penulisannya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.